Gimana sih ceritanya? Berarti dari awal ya Kak? Dari awal mulainya banget deh. Jadi awalnya itu aku kan baru buat lulus sekolah nih Kak, lulus SMK. Nah, lulus SMK aku ngelamar-lamar kerja dong katakan. Terus aku ketemu sama yang namanya job fair gitu. Job fair gitu ya? Job fair, iya. Dari situ katanya, kamu datang aja, nanti bakal banyak beberapa perusahaan di situ, banyak standnya, tinggal kamu kunjungin, taruh lamarannya atau isi link, terus isi data diri kita di kertasnya itu, di setiap stand. Nah, aku tuh udah nggak ngeh lagi perusahaan mana aja yang aku taruh, pokoknya penting aku isi data aku gitu kan. Terus beberapa aku dipanggil interview, tapi aku ngerasa nggak cocok. Ada yang lokasinya menurut aku nggak cocok, ada yang menurut aku gajinya nggak cocok gitu. Nah, ada nih Kak, satu yang menurut aku cocok di aku. Dari luar itu, kan pertama kali aku datang, aku disuruh datang, dikasih alamatnya nih. Alamat kantornya untuk interview, Iya, oke. Awalnya sempat ragu karena banyak banget yang bilang sekarang banyak lowongan penipuan. Tapi kalau aku lihat dari maps-nya kan biasanya kalau penipuan-penipuan gitu biasanya di ruko-ruko kecil gitu ya Kak. Nah ini tuh pas aku lihat cek di Google itu gedung gede dan terkenal. Pasti banyak yang tahu sama gedung itu, lokasi di Jakarta Selatan Kak. Oke. Nah, aku kantornya ada di lantai 21. Jadi ternyata si gedung ini setinggi itu ada banyak beberapa perusahaan, PT ini gitu. Oke, itu office building ya? Iya, benar Kak, betul. Nah, terus aku ngeliat kan di situ tuh karyawan-karyawannya rapi-rapi gitu kan. Terus ngeliat dari mulai, kan kebanyakan karyawan di situ cewek-cewek Kak, cewek kebanyakan. Terus aku ngeliat cantik-cantik gitu kan, terus tasnya pada branded, bajunya juga branded, pokoknya mewah-mewah lah di situ. Nah, terus pas aku di interview, ujungnya kan ditanya ya, jadi gimana kamu bersedia bergabung nggak dengan kami gitu. Tanpa pikir panjang, karena aku ngeliat, wah kayaknya di sini sukses nih, orang-orangnya pada sukses gitu. Mulai dari cara berpakaiannya, penampilannya, terus gedungnya juga bagus, mewah gitu. Ya udah aku okein kan Kak. Oh siap Pak, saya siap gitu. Oke, Senin ya kamu datang gitu. Jadi perusahaan ini Kak, perusahaan yang nawarin saham. Kurang lebih seperti itu. Nah, di situ job desk aku sebagai telemarketing. Aku awalnya nggak ada curiga kemana-mana kan. Nah, aku jalanin hari-hari aku kayak biasa. Tugasnya nelpon-nelponin tuh Kak, nawarin, halo Pak, siap bergabung dengan perusahaan kami gitu. Dengan modal segini nanti Bapak akan mendapatkan keuntungan yang 10 kali lipat gitu. Kalau itu kan semacam trading gitu ya Kak sebenarnya. Nah, itu nomor-nomornya rata-rata kan orang-orang kelas menengah atas ya Kak. Mulai dari diambil dari data-data orang yang beli mobil gitu kan. Iya, database-nya mereka ngambil dari situ ya. Iya. Nah, jadi kan ada beberapa tim. Di tim aku ada 6 orang nih Kak, cewek. Yang barengan sama aku, mereka udah dapat appointment kayak janji temu meskipun belum closing kan. Sedangkan aku doang nih berdua yang belum dapat appointment. Karena ditelepon enggak minat, dimatiin, bahkan nggak diangkat, bahkan nggak dimatiin langsung, nggak ditanya dulu ini dari mana, perusahaan apa, enggak gitu. Nah, akhirnya aku ketemu jalan yang jalan pintas kali ya. Jalan pintas tuh gimana maksudnya jalan pintas? Iya, jadi kalau menurut aku tuh kalau murni dapetin 100 juta modal kepercayaan orang doang itu kan nggak mudah. Soalnya kan kalau misalkan kita kayak jualan makanan atau minuman kan jelas ya Kak, ada barangnya. Nah ini kan nggak jelas, nggak dilihat mau beli apa gitu. Curiga saham bodong deh. Iya, banyak banget kan kayak gitu. Nah, terus aku dapatlah telepon. Sebut aja namanya Pak Burhan ya, Kak. Aku samarin.
Iya. Ini contoh ya. Iya. Contoh namanya disamarkan gitu ya. Oke, terus Om Burhan mau. Iya, jadi gini, aku telepon, halo, selamat siang Pak. Gitu. Saya dari perusahaan ini mau menawarkan ini gitu. Terus dia dengan sigapnya kayak, oh gitu, boleh dong, saya mau tahu lebih dalam lagi nih. Apa itu perusahaannya, pengen tahu apa lebih detailnya gitu. Terus kata atasan aku, oh bikin janji temu aja, biar nggak bertele-tele, biar cepet closing gitu kan. Akhirnya, Pak, kita bisa bertemu Pak di sini gitu. After office jam 1 siang atau jam 3 sore. Terus dia bilang, oh jam 3 sore gitu kan. Akhirnya kita ketemuan di sebuah coffee shop. Tapi saat itu aku nggak sendiri, aku masih didampingin sama atasan aku nih. Oke. Masih didampingin Kak. Terus atasan aku ngejelasin nih, oh iya nih Pak, ini kami dari perusahaan ini, udah banyak kok yang bergabung dengan kami, dijelasin gitu. Aku nemenin aja. Setelah atasan aku ngejelasin, dia bilang gini, saya pamit duluan ya Pak, kalau mau ngobrol-ngobrol sesama saya boleh gitu kan, kata atasan saya. Terus si bapak ini ngajakin saya nonton bioskop Kak. Cuma ya aku mikir, si bapak ini punya nggak buat naruh saham di situ? Dari penampilannya sih, punya kelihatannya. Terus akhirnya nonton bioskop. Terus aku mikirnya, ayo udahlah, apa kan kata atasan aku pakai metode pendekatan gitu kan. Kalau langsung kayak gitu biasanya orang sulit percaya, harus deket dulu gitu kan. Terus mikir, oh mungkin aku harus deket dulu nih gitu. Oh iya Pak, kita nonton yuk. Ya udah kita nonton. Yuk kita nonton gitu kan. Nonton lah. Pas di bioskop Kak, itu kan gelap lah ya. Terus paha pegang-pegang gini Kak, disapu-sapu. Terus aku di situ bingung mau marah, tapi baru kenal. Terus aku juga mikirin, aduh gimana cari supaya cepet closing gitu. Yaudah aku diem aja. Terus dia ngusap-ngusap paha. Merinding dong aku. Antara lanjut nonton atau buka kayak di sini ya gitu. Terus dia ngusap-ngusap gini, Om jangan Om gitu. Udah gitu kan udah gelap, suasananya dingin ya Kak. Aduh, karena gelap itu jadi kayak udah nggak siapa orangnya gitu. Padahal dia tuh udah tua Kak. Udah cakep nggak tua banget, kayak udah ubanan lah. Mungkin puluhan kali ya, 40-an lah. Udah kayak bapak lo lah ya kasarnya gitu ya kan? Benar, kayak bapak dan anak, betul kan. Tapi ini bapak-bapak yang inilah ABG tua. Iya gitu, kayaknya apa namanya, puber kedua mungkin kali ya. Enggak deh, kayaknya dia kelima deh, udah nggak kedua. Terus ya udah, aku sih udah nggak keinget, namanya gelap juga, nggak merhatiin wajahnya, nggak merhatiin dia udah punya uban apa enggak gitu kan. Aku ngerasa nikmat aja tuh Kak, pasti usap-usap sama dia. Nah, aku kan emang dari zaman sekolah tuh nggak pernah pacaran, jadi nggak pernah tuh Kak yang namanya disentuh-sentuh sama. Begitu disentuh, kayak langsung, ternyata rasanya kayak gini gitu. Nah, terus ini bilang, udah mau selesai nih film, kamu mau makan apa gitu? Oh nggak usah deh Pak gitu, masih malu-malu aku kan. Oh yaudah saya pesenin donat aja. Dibeliin lah donat aku selesai. Terus kita pulang, terus kata si bapaknya gini, saya boleh minta nomor WhatsApp pribadi kamu nggak gitu kan, sebelumnya WhatsApp bisnis nih Kak, buat kerjaan aja. Terus nomor WhatsApp pribadi kamu, nanti besok saya mau ini lagi deh, mau ngajakin kamu jalan-jalan, shopping katanya gitu. Emang kan, oh ya udahlah shopping dong ya. Gitu. Aku kasih lah nomor aku nih. Oke. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya sama yang tadi tuh atasan kamu, kalau kita lanjut urusan pribadi, kamu ngasih nomor pribadi kamu, diem-diem aja gitu. Oke Pak, siap gitu. Udahlah. Akhirnya dia chatting tuh. Iya, enggak tuh, chattingannya mulai aneh, mungkin karena dia udah punya istri apa gimana ya, aku nggak ngerti deh. Apa dia bilang apa? Aktifnya tuh malam doang Kak.
kayak malam udah tengah malam jam 1, jam 3 gitu. Terus kalau udah siang nggak pagi atau sore nggak pernah ngechat. Ada. Ngechatnya apa? Apa yang dibahas biasanya? Awal-awal mah kayak cuma selamat malam, udah tidur belum gitu. Oke. Terus belum nih Pak gitu. Nah, Jangan panggil bapak dong gitu. Ini panggil apa ya? Aduh, merdu banget suara buaya. Terus gitu nggak sih? enggak sih Enggak dia. ya? Terus apa lagi? Nah, terus besokannya kan aku balik ke kantor nih kerja. Terus ditanyain lah sama atasan aku, gimana kelanjutannya? Waduh, oh iya ya, aku sampai lupa nih kelanjutannya. Dia jadi nggak nih? Aku lupa nanya gitu kan, saking keasikan nikmatin momen itu kali ya. Terus, oh iya Pak, nanti saya ini lagi deh, saya tanyain ulang gitu. Iya, tanyain kalau bisa minggu ini nih supaya kamu Bisa closing. iya gitu. Oke Pak gitu kan. Akhirnya malam tuh pas dia ngechat lagi kan, saya juga nggak berani ngechat duluan ya. Si bapak ini ngechat saya, selamat malam cantik katanya. Ini mulutnya manis banget Kak. Iya, namanya juga buaya ya kan. Selamat malam cantik, dah tidur belum? Gak deh, belum nih Pak gitu. Jadi nggak nih Pak shopping gitu aku gitu kan. Terus katanya, oh jadi dong, masa nggak jadi gitu. Terus akhirnya kataku, jadi kapan nih Pak gitu. Terus kata dia, weekend, hari Minggu atau Sabtu kata dia gitu kan. Oh ya udah Sabtu atau nggak Minggu, berarti Minggu aja deh kataku kan. Setelah shopping, sebenarnya ternyata nggak jadi diajak shopping nggak. Jadi aku diajak ke mall. Di mallnya ini ada di Depok, mungkin terkenal kali ya. Sampingan sama hotel. Oke. Nah, aku diajak ke Nah lo. Terus kok kamu nggak berusaha nolak atau nggak? Kok nggak jadi shopping sih? aku udah ngerasa, wah aku ditipu nih gitu. Katanya mau diajak shopping. Cuma aku dengan apa ya, malu, nggak enak gitu kali ya. Pikirnya anggap dia seorang bapak yang punya, sedangkan aku yang butuh dia gitu kan. Pak, yuk Pak gabung gitu kan. Terus aku tanyain tuh pas ketemu sebenarnya, Pak jadi gimana Pak, Bapak mau gabung, mau kapan nih gabung gitu, mau kapan nih langsung ke kantor gitu. Oh iya siap, minggu inilah kata dia gitu. Dengan suara yang meyakinkan gitu Kak. Wah kayaknya aku beneran closing ya masih Bapak ini. Terus kata dia gini, ini saya udah pesen, udah check in. Loh, katanya mau ini Pak. Ya sebentar lah, saya mau istirahat, mau rebahan. Saya ini kan baru pulang dari mana ya? Pokoknya dia habis terbang sih, baru habis emang dari bandara langsung ke situ. Dia bilang, oh, saya mau istirahat. Kamu mau nggak temenin saya? Doang kok, nggak apa-apa katanya. Nanti saya bagi jajan gitu. Nah karena di perusahaan aku kan belum dapat nih, kalau belum closing, aku mikir iya sih buat tambahan transport aku besok nih, selagi belum closing. Terus nanti saya bagi uang jajan, temenin saya dulu ya. Aku diam aja sih, manggut doang gitu. Terus kata dia, udah kita. Tapi karena emang nggak mungkin ya Kak cuma nemenin tidur. Itu Kak meraba bawel perut. Dia sapu-sapu kata dia. Terus dia ke dada kata dia, lembut ya dada kamu katanya gitu. Aduh Pak kata gue gitu kan. Terus dimatiin lah tuh lampu gelap. Aduh kataku, aku udah dalam hati kayak apa ya, istighfar mungkin ya, karena itu kayak momen pertama aku gitu kan. Terus pegang dada. Oh my god. Terus Tapi kamu atau kaget panik karena kan baru pertama kali juga kan? Kak, Oke. aku menikmati. Aduh, enak. Kamu nggak panik buat
ngeberontak atau udah kayaknya jangan deh, aku takut gitu kan, first time juga kan. Iya, first time. Malah nggak bisa nolak Kak, malah ya udah baru diusap sebentar aja rasa itu kayak langsung gitu. Terus dia gede juga ya kata gitu. Aku diem aja kan, iya Pak udah turunan gitu kan. Terus kata dia gini, ini dong pegangin gitu. Pas aku pegang, twing, berdiri banget Kak punyanya. Gede nggak? Udah gede, panjang pula Kak. Oh my god. Terus itu juga momen pertama kali aku ngelihat, oh ternyata segede ini ya, karena kan aku paling ngelihat kalau secara langsung tuh punya gitu kan, jadi kayak shock, wow gede. Terus kata dia gini, di ini dong gitu, tolong dong kata dia gitu. Aku sebenarnya agak jijik gitu ya, tapi yaudahlah nurut aja. Aku juga soalnya kan ngerasa kan sama dia, jadi gimana caranya supaya enak lah gitu. Akhirnya Ya aku jadi gimana rasanya pertama kali mama es krim ya kan, lollipop dianggap gimana ya, kalau es krim kan lembek-lembek gitu ya, itu tuh keras banget. Nah aku terus dia ngambilin punya, wah itu aduh aku sampai merinding. keingetan ya. Ya sedikit flashback nggak apa-apa lah ya. Terus